para investor tidak pernah membaca bahwa ada satu aset yang sebenarnya di situ masih ada hak kami sebagai investor. Karena Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa lembar saham yang dimiliki para investor ini adalah sebagai lembar saham. Yang namanya saham kan tentu kita punya hak meskipun berapa persen kepemilikan dari aset itu. Nah, itulah yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa ketika Ustaz Yusuf Mansur benar-benar amanah mau terbuka kepada para investor, tuangkanlah dalam perjanjian hitam di atas putih daripada aset itu, karena sudah tuan prestasi tidak tercapai apa yang dari aset itu, berapa hak bagian daripada investor. Mungkin saja 25% bagian investor, mungkin saja 75% bagian dari Ustaz Yusuf Mansur. Silahkan, berlaku adillah, tuangkan dalam hitam di atas putih, berikan, ambil bagian Bapak. Itu yang kami mau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Bapak Ibu dan rekan-rekan wartawan yang hadir di siang ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk kesekian kalinya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang patungan usaha yang diinisiasi oleh Saudara Yusuf Mansur tahun 2012 sampai 2013, dan wujud dari patungan usaha itu adalah Hotel City yang ada di Jalan Muhammad Toha, Kota Tangerang, Banten. Hari ini sudah hadir Mas Irwantoni selaku lawyer, didamping oleh Mbak Pia juga lawyer yang selama ini mendampingi para korban. Sedangkan di sebelahnya Mbak Pia itu ada Ibu Ica yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur, tepatnya di mana Bu? Tenggarong. Jadi Tenggarong itu ibu kota Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan satunya lagi Ibu Atikah dari Garut, Jawa Barat. Mereka datang ke Jakarta atas inisiatif sendiri dan berhimpun dengan kita di sini untuk menjelaskan tentang patungan usaha yang pernah mereka ikuti dan nasibnya tidak pernah jelas sampai hari ini. Nah, jadi kalau dihitung dari 2012, sekarang sudah 2021, sudah 9 tahun. Nasib investasinya nggak jelas, lalu web yang dibuat untuk patungan usaha itu juga sudah tidak aktif setelah setahun berjalan. Artinya setelah 2013 tidak aktif lagi. Lalu kerahiman yang dijanjikan setiap tahun adalah 8% dari nilai investasi juga tidak ada realisasinya sampai hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan somasi pertama kepada Saudara Yusuf Mansur atas nama 3 orang ya. Itu 2 pekan yang lalu, sampai hari ini belum ada jawaban, dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan melayangkan somasi kedua untuk kasus yang pertama. Jadi Bu Ica sama Bu Atika ini akan menyusul, akan membuat somasi juga. Nah, oleh sebab itu, supaya ini bisa diawali dengan keruntutan persoalan dan nasib dari somasi kita yang pertama 2 pekan lalu, kami silakan Mas Irwantoni selaku lawyer yang kita percaya untuk mengawal kasus ini untuk memberikan penjelasannya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 minggu yang lalu kita sebelum 2 minggu yang lalu ya, sebelum 14 hari jatuh tempo hari Minggu depan ini, kita udah melayangkan somasi ke Ustadz YM ya, Ustadz YM gelombang yang pertama. Jadi kemungkinan
nanti dari ibu-ibu yang sekarang di hadapan saudara-saudara ini akan kita ajukan gelombang yang kedua untuk memberikan ya gelombang kedua, tapi somasi yang pertama. Nah, andai kata nanti di somasi pertama, di gelombang pertama tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan, kemungkinan kita akan melayangkan somasi yang kedua dengan batas waktu yang kita tentukan, ya kan. Cuma selama ini kita 7 hari lewat, kita kasih 14 hari nih, biar dari pihak sana menyiapkan apa yang mau dijawab gitu loh, terang benderang. Jadi kita nggak singkat, nggak 7 hari, 5 hari, kita beri 14 hari. Nah, namun sampai saat ini, sampai detik ini, di hari Sabtu ini ya, kemudian kemungkinan besok itu terakhir somasi yang seharusnya yang bersangkutan jawab, itu belum kami terima tanggapannya. Yang intinya isi somasi itu mengingatkan atau menagih ya kepada yang bersangkutan, saudara YM, atas perbuatannya, karena klien kami ini sudah menyerahkan dana untuk mengikuti investasi patungan usaha pendirian dan pembangunan hotel maupun apartemen. Nah, sampai saat ini klien kami belum sama sekali mendapatkan keuntungan yang sesuai dijanjikan. Kan ada syarat dan ketentuan tiap tahun setelah store berupa uang, ada yang 10 juta, 12 juta, itu yang bersangkutan telah menjanjikan memberikan keuntungan 8%. Nah, sampai saat ini sampai surat somasi itu dilayangkan, klien kami belum sama sekali menerima dan tidak ada komunikasi dari yang bersangkutan. Makanya kita bersabar, kita tunggu dari jawaban atau tanggapan somasi dari saudara YM kepada kita. Intinya saudara YM ini telah melakukan one prestasi. Jadi one prestasi itu pengingkaran terhadap kewajibannya. Ya, kewajibannya dia seharusnya memberikan keuntungan 9%, seharusnya dia keterbukaan dalam hal masalah informasi. Nah, sedangkan klien kami ini lost komunikasi, sama sekali tidak. Setelah transfer uang, setelah dapat bukti sertifikat, itu tidak ada sama sekali informasi dari pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang terkait dengan patungan usaha gitu. Jadi kita tunggu, kemungkinan besok bila tidak ada, dalam jangka 2-3 hari kita akan melayangkan somasi yang kedua untuk gelombang pertama, dan kita akan layangkan juga somasi yang pertama untuk gelombang yang kedua. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak, untuk masalah somasi. Selanjutnya supaya kita dulu ya, Ridwan bicara dulu, nanti baru ada pertanyaan ya. Pasti enggak, Pak? Lepas. Enggak jelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta investasi patungan usaha yang dirilis oleh Bapak Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012. Pada saat itu beliau memulai launching promonya di acara Kuliah Subuh Wisata Hati Antv. Nah, dari situlah pada saat berdakwah kemudian beliau kemudian mempromosikan program patungan usaha itu dengan misinya untuk pemberdayaan umat, patungan usaha yang kita rilis bersama dari umat untuk umat, dan mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi pada program patungan usaha tersebut. Nah, dirilislah pada saat itu tahun 2012 itu beliau merinci bagaimana sistem bagi hasilnya, kemudian royalti yang diterima para investor apabila program ini sudah berjalan, dan
aset itu sampai selama aset itu berdiri, royaltinya akan terus berjalan. Sementara kita tahu ini sudah tahun ke-9, tentu program beliau itu sering juga memang masuk di berita bahwa ada sedikit mengalami kendala pada saat itu. Nah, sempat pada saat itu memang ada kendala dalam proses pengumpulan dana itu. Waktu itu beliau mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengumpulan dana itu karena dikumpulkan secara personal, sehingga pada kalau saya tidak salah tahun ketiga itu berubahlah proses pengumpulan itu dalam bentuk koperasi. Pada saat itu sebelum menjadi koperasi Merah Putih, Kopindo Berjamaah kalau saya nggak salah. Apa? Kopindo Berjamaah. Koperasi Berjamaah, Indonesia Berjamaah. Iya, nah, itu yang saya ketahui. Namun seiring berjalannya waktu, saya sebagai investor itu tidak pernah tahu bagaimana program ini, apakah program ini masih terus berlanjut atau enggak. Nah, jadi dalam hari ini inilah yang saya pertanyakan. Pernah memang masuk di berita-berita itu bahwa sempat ada kendala pada saat itu, beliau sempat para investor itu waktu menemui kendala banyak merasa khawatir dan menginginkan karena melihat perkembangan itu tidak berjalan seperti apa adanya, karena dalam proses pembangunannya sampai menjadi hotel itu betul-betul banyak kendala, sehingga pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur menghadapi masalah karena sudah ada sebagian investor yang meminta dananya untuk kembali. Seingat saya itu pernah beliau mengatakan beri saya waktu untuk mengembalikannya. Namun sudah sampai, saya lupa tepatnya tahun berapa kejadian itu. Yang jelas sampai detik ini untuk saya pribadi, pada saat saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan program patungan usaha ini, apakah tetap berjalan atau tidak, itu saya terkunci karena semua alamat, kemudian nomor telepon, email itu pada saat itu yang tertera di amplop patungan usaha itu sudah tidak berfungsi lagi. Nomor teleponnya masih berfungsi, namun saya pernah mencoba tapi tidak ada yang menjawab. Nah, kemudian saya tetap berpositif thinking bahwa karena sepanjang tidak ada pun saya tetap berprasangka baik bahwa ini mungkin tetap berjalan. Nah, sehingga pada tahun ke-9 secara kebetulan pada saat ada acara keluarga di Jakarta, disitulah ada kesempatan saya untuk datang ke Jakarta, sekaligus membawa bukti program itu ke kantor PPA Darul Quran di Ciledug, Tangerang. Nah, disitulah ketika saya datang di situ, yang saya dapatkan di situ penyampaian daripada pegawai PPA Darul Quran itu menyatakan bahwa hotel dalam kondisi merugi. Jadi Ustadz mungkin akan mengembalikan dana berapa, ibu ada invest berapa, kami akan mengembalikan dana ibu, mungkin nanti ada ditambah kerohiman. Tetapi pada saat itu kedatangan saya ke situ sebenarnya bukan untuk meminta uang kembali, tetapi kedatangan saya ke situ untuk menanyakan program. Karena kalau saya meminta uang kembali, sama saja saya menarik diri dari program itu. Nah, sehingga saya tidak punya hak untuk menuntut kemudian daripada aset itu, aset hotel yang sudah kita lihat bersama berdiri di Jalan Muhammad Toha. Nah,
Ketika saya menanyakan mengenai aset itu, karyawan di sana tidak punya kapasitas untuk memberikan jawaban mengenai aset Hotel City. Mereka hanya mengatakan merugi dan bersiap mengembalikan. Jadi saya berasumsi bahwa ini asumsi saya secara pribadi seperti dikondisikan. Uang nasabah itu, uang para investor itu akan dikembalikan secara bertahap. Jadi saya disodorkan semacam form, data, nomor rekening, uang akan dikembalikan secara berkala, bertahap gitu. Jadi saya merasa tidak puas. Saya datang sini bukan mau minta uang. Saya mau menanyakan program ini. Program ini berjalan atau tidak? Kemudian bagaimana dengan nasib aset itu? Secara operasional merugi, namanya investasi atau usaha, tentu ada untung dan ruginya, semua orang berusaha gitu. Saya bisa memaklumi kalau hotel merugi, ibaratnya dalam operasional itu misalnya okupansi tidak terpenuhi, merugi terus, ya tentu itu adalah satu resiko usaha ya, investasi. Tetapi tidak pernah diperhitungkan bahwa ada keuntungan lebih daripada sekedar nilai operasional hotel itu, bahwa nilai aset daripada hotel itu yang sudah berdiri sekarang itu dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Namanya investasi tanah dan bangunan terus bertambah nilainya. Nah, kalau kita menanyakan ke beliau soalnya kan hotel kita ada, nilainya mungkin sudah tidak seperti dulu lagi pada saat awal pembelian. Itu yang disampaikan bahwa hotel itu hotel kita. Namun saya berpikiran lain. Kalau beliau mengatakan bahwa ini hotel kita, mana daripada hotel itu yang memihak kepada investor? Sedangkan pemberian nama saja itu bersifat personality, bersifat pribadi. Kita tahu semua yang pernah membaca beritanya bahwa pemberian nama hotel itu terinspirasi dari nama istri beliau. Kenapa kok bukan apa yang memihak kepada investor atau jemaah? Kenapa kok bukan hotel wisata? Kenapa kok bukan hotel patungan atau apa yang bersifat kebersamaan, tidak bersifat personal? Nah, di sini kan saya sudah ada sedikit membaca kok seperti ini. Nah, dan pada kenyataannya kita lihat sendiri, hotel merugi, kemudian royalti 8% yang dijanjikan itu tidak kita dapatkan, alias uang prestasi. Kemudian satu hal yang dilupakan, bahwa aset itu akan terus bertumbuh nilainya itu. Saya berpikir bahwa di situ juga ada hak investor. Kenapa saya katakan meskipun proses pembangunan sampai penyelesaian hotel itu memang Yusuf Mansur yang, tetapi jangan lupa Pak, bahwa proses pengalihan hotel itu tidak akan Ustadz Yusuf Mansur bisa menyelesaikan program hotelnya itu kalau tidak ada dana-dana para investor terkumpul di awalnya. Itu. Dan ketika saya menanyakan mengenai aset itu, saya sudah mendatangi beliau di rumahnya pada bulan Juni. Gestur tubuhnya itu mengatakan, udahlah, sebenarnya dia tidak menyampaikan secara langsung, tapi ibaratnya udah nggak usah nyinggung aset tuh. Udah saya ganti dengan apa, mungkin ada kebaikan-kebaikan saya yang bisa saya bayar dari rasa kecewa ibu. Dia mengaku benar saya salah. Itu pengakuan beliau. Pengakuan beliau benar saya salah. Tetapi namanya orang salah kan ya kami maafkan, tetapi tidak hanya mengaku salah kemudian itu selesai, ya kan? Nah, disitulah saya ditawari uang saya mau kembalikan. Bahkan di sana dia marah sama kami, dia nunjuk-nunjuk meja. Udah gue baik-baik, udah gue mau ganti, gitu. Gue kayak apa aja, benar, seperti itu. Karena saya bilang, beliau mau membayar dengan kebaikan-kebaikan, menyekolahkan anak saya, kemudian mau memberikan modal untuk buka warung seafood, segala mengembalikan uang tanpa tambah royalti, tambah kerohiman, tapi semua itu kami tolak. Kenapa saya tolak? Tidak perlu saya minta pengembalian uang. Dalam program itu 10 tahun
investor dikembalikan. Itu cashback sebulan. Selama hotel berdiri, royalti jalan terus. Kalaupun merugi kami, saya sebagai ini memaklumi. Kenapa saya memaklumi? Itu hotel ibaratnya kalau 150 kamar akan tetap merugi sekalipun okupansinya full tanpa batas, tidak akan bisa terbagi dengan 2000 lebih investor. Tetap jawabannya merugi. Apalagi jelas sudah merugi. Tapi ada satu hal yang dilupa, bahwa aset itu punya nilai.